Emang apa sih yang dimaksud dengan masalah-masalah yang ada dalam pembangunan ekonomi? Apakah di sini teman-teman ada yang tahu? Nah, jadi pengertian masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi ialah berbagai hambatan, tantangan, atau kondisi yang mengganggu proses peningkatan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah secara berkelanjutan. Masalah ini dapat menghambat pencapaian tujuan utama pembangunan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan hasil pembangunan, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan. Masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi timbul karena keterbatasan sumber daya, alam, manusia, maupun modal. Ketimpangan distribusi kekayaan, kebijakan ekonomi yang kurang tepat, serta faktor sosial dalam politik seperti korupsi atau birokrasi yang lambat. Semua ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak merata, sulit berkembang, dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Di sini saya akan memberikan 6 contoh. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua ada inflasi yang tidak terkendali. Yang ketiga ada kemiskinan yang ekstrim. Yang keempat ada ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kelima ada kurangnya infrastruktur. Yang keenam ada ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Nah, pasti kalian penasaran ya, kenapa saya memilih 6 tersebut sebagai contoh permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Pasti ada yang bertanya-tanya nih, kenapa kok 6 tersebut bisa masuk ke dalam permasalahan pembangunan ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan, guys, kenapa alasan saya kok memilih 6 contoh tersebut. Nah, bentar ya, guys. Nah, oke, baik. Yang pertama, alasan kenapa saya memilih tingkat pengangguran tinggi sebagai permasalahan pembangunan ekonomi. Alasan saya karena pembangunan ekonomi seharusnya itu menciptakan lapangan kerja. Jika banyak orang yang menganggur, berarti pembangunan belum berhasil menyerap tenaga kerja yang tersedia. Nah, itu alasan saya. Yang kedua, ada inflasi yang tidak terkendali. Nah, alasannya karena kenaikan harga yang terus-menerus menurunkan daya beli masyarakat. Ini tanda bahwa ekonomi tidak stabil dan pengelolaan moneter belum efektif. Itu alasan saya. Yang ketiga, ada kemiskinan yang ekstrim. Nah, alasannya karena tujuan pembangunan itu adalah meningkatkan kesejahteraan. Jika banyak orang yang tetap miskin, berarti hasil pembangunan tidak merata dan belum menyentuh lapisan masyarakat bawah. Itu alasan saya memasukkan kemiskinan ekstrim ke dalam permasalahan pembangunan ekonomi. Yang keempat ada ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, alasannya karena pembangunan ekonomi yang ideal harus adil. Ketimpangan berarti hanya segelintir orang yang menikmati hasil pembangunan, sementara yang lain tertinggal. Nah, mungkin ada pembangunan ekonomi yang belum adil di negara kita. Jadi itu termasuk permasalahan pembangunan ekonomi. Yang kelima ada kurangnya infrastruktur. Nah, alasannya karena infrastruktur yang buruk memperlambat aktivitas ekonomi. Ini menunjukkan bahwa pembangunan belum mampu menyediakan fasilitas dasar secara merata. Nah, yang keenam, ketergantungan pada ekspor
bahan mentah. Alasannya kenapa kok ini termasuk dalam permasalahan dalam pembangunan ekonomi itu, alasannya karena Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah seperti batu bara dan kelapa sawit. Daripada barang jadi, nilai tambah ekonomi jadi kecil dan rentan terhadap harga pasar global. Nah, itu alasannya guys. Semoga memberikan sedikit gambaran. Terima kasih banyak. Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah perekonomian. Yang pertama, diversifikasi ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas dengan mengembangkan sektor manufaktur, pariwisata, dan jasa. Yang kedua, reformasi birokrasi, yaitu menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan transparansi untuk menarik investor. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang keempat, pembangunan infrastruktur, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing. Yang kelima, penguatan sistem hukum dan anti korupsi, yaitu memperkuat lembaga penegak hukum dan sistem anti korupsi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Pada tanggal 26 Februari 2025 terjadi modus korupsi Pertamina yang mengoplos RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax terungkap oleh Kejaksaan Agung. Negara rugi sebesar 193,7 triliun. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus ini. Dampak tindakan korupsi di Pertamina mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, yaitu juga melemahkan investasi sektor negeri dan mengganggu stabilitas harga bahan bakar, selain dampak ekonomi langsung. Kerugian jangka panjang mencakup kerusakan kepercayaan publik, hambatan pengembangan infrastruktur energi, dan peningkatan ketergantungan impor. Ini menunjukkan bahwa praktek korupsi berdampak pada inefisiensi nasional sehingga menghambat dalam pembangunan ekonomi.